Pemirsa, arus balik mulai terjadi di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat malam ini. Arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta padat. Ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta memadati ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 79, sekitar daerah Maracang, Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan mengular panjang hingga beberapa kilometer. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi berplat Jabodetabek. Banyaknya bus dan truk pengangkut barang membuat arus bertambah padat. Bahkan laju kendaraan sempat melambat meski tak menimbulkan kemacetan. Sementara arus kendaraan dari Jakarta menuju Bandung terpantau lancar. Pemirsa, lonjakan arus kendaraan juga terjadi di gerbang tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat malam ini. Arus kendaraan dari Jawa menuju Jakarta terpantau cenderung padat dari tol Palikanci hingga gerbang tol Cipali, Palimanan. Ribuan kendaraan dari Jawa menuju Jakarta memadati ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu malam. Arus kendaraan harus melambat dan antre saat memasuki loket pembayaran gerbang tol Cipali. Arus kendaraan yang didominasi roda 4 pribadi dan bus ini harus berjalan merayap di tengah derasnya guyuran hujan. Pihak tol Cipali yang telah membuka 16 gardu loket pembayaran tak mampu mengurai kepadatan yang cenderung kian memanjang. Diperkirakan lonjakan volume kendaraan akan terus terjadi hingga esok. Arus balik libur panjang di ruas tol Cikampek menuju Jakarta pada Sabtu malam terpantau padat. Penumpukan kendaraan mencapai 10 km. Di hari keempat libur panjang, ruas tol Cikampek menuju Jakarta mengalami kepadatan kendaraan mulai dari kilometer 62 hingga kilometer 52 yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan akibat pertemuan dua arus kendaraan dari arah Cikampek dan dari arah Bandung. Untuk mengurai antrian kendaraan, polisi memberlakukan kontraflow. Diprediksi malam ini menjadi puncak arus balik libur panjang di ruas tol Cikampek. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor juga masih ramai diminati wisatawan. Puncak arus balik di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat diprediksi terjadi Minggu siang. Selengkapnya berikut laporan reporter Yosefina Damaris serta juru kamera Khairul Arifin dan Galih Bagas. Hari keempat libur panjang dan cuti bersama nasional, kawasan wisata Puncak masih diminati oleh masyarakat, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asal ibu kota. Kepadatan arus lalu lintas sempat terjadi beberapa kali di jalur Puncak ini, bahkan sempat ada antrian sepanjang 3 hingga 5 km mengarah ke Puncak, dimulai titiknya dari exit tol Ciawi. Mengurai kepadatan ini, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way buka tutup jalur, baik itu kendaraan yang mengarah ke Puncak ataupun sebaliknya arah Jakarta. Meski banyak masyarakat yang masih mengunjungi kawasan Puncak, tapi arus balik juga sudah mulai terlihat sejak Sabtu pagi. Namun untuk puncaknya sendiri diprediksi akan terjadi pada Minggu siang. Mengantisipasi lonjakan arus balik pada Minggu siang, petugas menerapkan ataupun merencanakan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dan juga one way buka tutup jalur. Rencananya akan dimulai pada pagi hari, kemudian dilanjutkan pada siang hari hingga sore hari, dan seluruh kendaraan yang berada di kawasan Puncak ataupun jalur Puncak atas ini terkuras seluruhnya. Polisi memfokuskan 3 titik yang menjadi keramaian, diantaranya adalah Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, dan juga Pasar Cisarua. Pergerakan dan juga dinamika di titik tadi ini akan diperhatikan untuk menentukan apakah akan dilakukan one way atau tidak. Terkait dengan penegakan protokol kesehatan, cukup ketat dilakukan di sini. Selain operasi justisi, ada juga rapid test yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Sejak hari pertama hingga hari ini, total ada 64 wisatawan yang reaktif, dan kemudian ini akan dievaluasi untuk rencananya akan dilakukan rapid test setiap akhir pekan guna mencegah munculnya klaster wisatawan dan juga menekan penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yosefina Damaris, Khairul Arifin, Galih Bagas, iNews melaporkan.
Arus lalu lintas di sekitar kawasan wisata Lembang, Bandung Barat juga masih terpantau padat hingga malam ini. Meski demikian, jumlah kendaraan yang melintas berkurang dibandingkan hari sebelumnya. Kepadatan arus lalu lintas masih terjadi di sekitar kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kendaraan berplat Jabodetabek masih mendominasi meski jumlahnya berkurang dari hari sebelumnya. Kepadatan mulai terjadi dari arah Subang menuju Lembang atau ke kota Bandung. Satlantas Polres Cimahi memperlakukan sistem satu arah dari Bandung menuju Lembang atau sebaliknya untuk mengurai kepadatan. Situasi arus lalu lintas di jalur wisata Lembang untuk malam hari ini sudah mulai menurun daripada siang hari ataupun daripada kemarin. Kemarin memang kita prediksi sebagai puncak arus mudiknya. Untuk CB-nya sendiri hari ini apa Bu? Seperti apa Bu? CB-nya hari ini tetap kita lakukan penarikan apabila ada antrian sampai dengan Rumah Sakit Umum Daerah Lembang, kita lakukan penarikan sampai dengan pertigaan Betrik. Dan untuk turunnya, apabila antrian sudah sampai dengan Pasar Panorama, kita lakukan penarikan sampai dengan pertigaan Betrik. Kepadatan di kawasan ini sudah terjadi sejak Sabtu pagi. Penumpukan terjadi di titik masuk kawasan wisata. Kepadatan diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu, sering berakhirnya masa libur panjang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group memperkokoh produk jurnalistik dan digitalnya dengan membangun MNC Portal Indonesia. Langkah sinergi ini dilakukan guna meningkatkan kualitas, kecepatan, dan ketepatan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. MNC Group menggelar acara workshop MNC Portal Indonesia di Gedung iNews Center, Jakarta. Workshop ini digelar dalam rangka mengintegrasikan redaksi 3 portal berita, okezone.com, sindonews.com, dan inews.id di bawah MNC Portal Indonesia. Langkah strategis ini diambil untuk menghadapi perkembangan transformasi digital yang telah mengubah perilaku membaca masyarakat Indonesia. Dan saya harapkan melalui holding MPI, PT MNC Portal Indonesia, nanti ini bisa dikembangkan mencakup segala kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya selain tulisan, video, sekarang masyarakat itu kalau membaca, dia kepengen ada videonya juga. Apalagi mengenai peristiwa dan sebagainya ya. Jadi saya tegaskan kepada teman-teman bahwa karena kita ini videonya kuat ya, kita punya televisi, ambillah cuplikan-cuplikan dari sana yang relevan untuk dijadikan satu, digabungkan di dalam mengisi portal kita. Keunggulan tentu kita ada di grup besar, kemudian didukung oleh konten library video yang sangat besar dan juga didukung oleh energi di grup. Dan ini adalah membuat portal ini sangat besar dan memiliki potensi sangat luar biasa. Integrasi redaksi 3 portal berita milik MNC Group diharapkan bisa meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam menyajikan berita untuk masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalahkan USK 4-1 Real Madrid kembali ke puncak klasemen sementara La Liga. Sesaat lagi di iNews Malam.